Oke. Saat ini hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025. Ini aku nuruti komen dari follower ya untuk mendokumentasikan di Waduk Aji Barang, Kali Pancur dan Kali Garang. Ini tak turuti. Ini saya start jam berapa ini? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Ini sepanjang perjalanan aku ora tak rekam soalnya aku ora di tripod. Krunya mengaku tok single apa iki? Single kru. Nanti di sana saya akan memotret singkapan-singkapan yang ada di pinggir-pinggir apa itu loh. Pinggir-pinggir Waduk Jati Barang. Oh, vegetasi ini piye, terus nah aman kalau nggak ada monyet. Nanti saya masuk ke gua Kreo nah aman loh ya, ono ketek ngono. Aku ono ketek ngerekam kok HP ini nanti direbut ketek. Keteknya rada nganu agresif soalnya di sana. Keteknya agak agresif, terus lingkungan vegetasinya gimana nanti potret poin-poinnya saya sudah menyiapkan checklist, dibimbing sama Mas ChatGPT. Oke, waktu saya akan masuk ke Waduk Jati Barang, itu terlihat ada pola-pola retakan di jalan ya. Pola retakan ini searah. Ini bukan berarti beban kendaraan, melainkan karena tanah di bawahnya bergerak pelan. Di bawah lapisan aspal ini ada konglomerat dan lempung yang meluncur ke arah bawah. Oke, maju sekitar 50 meteran saya menjumpai sungai kecil dan di bawahnya ada batuan konglomerat. Saya pun penasaran, akhirnya saya turun dan mengecek lokasi tersebut. Ini sungai kecil guys, menuju ke Gua Kreo. Batunya batu konglomeratan, ada kerikil kecil, ada boulder besar campuran, tapi kok apa ya, atos apa konglomeratannya zat untuk merekatkan. Yang merekatkan itu semennya ini atos. Coba ini nanti tak di foto terus tekon, kalau enggak nganu ya gemini. Sampai ke Boyo Jombang sama nih gon kali ini loh. Jajal kayak dibalang, kayak batuan beku apa nganu ya, batuan beku apa padas ya jajal. Oh yo padas ya wes batu padas. Oke, ini aliran di sekitar Gua Kreo. Permukaannya kelihatan tenang, tapi dasar sungainya menyimpan cerita geologi lama. Batuan yang tampak di dasar sungai ini berupa konglomerat campuran kerikil dan pasir boulder yang membatu. Artinya aliran sungai ini jauh lebih deras membawa material besar. Sekarang alirannya melemah, tapi jejak masa lalu masih tertinggal di batu-batunya. Oke, kita berada di Waduk Jati Barang, hulu dari sistem air Semarang yang ada di daerah barat. Di sini kita tidak perlu mencari sesar Kali Garang, kita mencari bukti pergerakan tanah dan batuan yang tidak stabil. Retakan aspal di jalan ini adalah bukti instabilitas lereng di zona tektonik aktif. Batu konglomerat di dasar kali adalah bukti geologi purba yang keras. Gua Kreo yang menjelas simbol yang berhasil melusi semua bahwa kita berada di kawasan dengan aktif biologi yang dan air yang terkumpul akan dibawa oleh kali yang di bawahnya sedang di tengah kota. Turun ke mau jalan ke Gua Kreo. Ini wis ora tau rene. Coba nanti pas mlebu Gua Kreo tak telusurane iki batune itu batunya itu jenis apa. Paling aku cuma ngerti ini konglomerat padas ngono to. Engko
detailnya biar diselesaikan sama AI. Ya karena background saya cuma seorang ojol, orang geolog apa sing berbasis ilmu pengetahuan alam lah. Di SMA ini aku juga SMA-nya IPS. Wah, ngeri ya. Wah, lapisannya kok ngeri mana? Bawah itu kerikil, terus konglomerat boulder, konglomerat batu, terus pasir habis itu konglomerat boulder lagi ya. Terus dulu kok kita ejek atas itu padas batuan sedimen ya. Ini juga dari bendungannya dilihat. Ini yang jadi Go Kreung. Ternyata terdiri dari susunan apa itu, wah, aku rak mlebu guys, dingin oke. Difotoi ya, difotoi. Oke. Difotoi iki. Ayo mengisap meneh. Ndelok lapisan sing luwih tuwa. Berarti jadi ini wong stratigrafi membaca irisan bumi itu yang paling bawah itu berarti lapisan lebih tua. Ditelok ora ono Mas tutupan. Iki kok konglomerat tapi wis lapuk. Ini batuan konglomerat tapi udah lapuk lebih lanjut karena cuaca dan sudah ditutupi oleh vegetasi alam. Ini wis udah jadi tanah liat, tanah gembur. Ya coba eksplor lagi ya, eksplor. Wes lapuk lebih lanjut ini batuannya. Tadinya batuan sedimen atau ini tertutup vegetasi alam. Oke, jajal sampai mburi ya. Iya kayak ini tuh guys. Wah, untung ketek es dulu ya. Ketek gue lunga ya ketek. Lunga digoleki pas ono malah edak dikduk. Saiki ini kan berada di tengah bendungan ya, di sini tengah kali ya, ini di tengah kali ini yang membuat apa bukit Gua Kreo itu tersisa dari apa gue sungai itu karena gerusan, apakah karena naiknya karena gaya tektonik. Coba nanti apalagi Gemini apa kok boleh literasi boleh gila itu kan lingkungan air, lingkungan sungai yang terangkat karena gaya tektonik ya. Yo pateni sih ini wis tak nenggon chat GPT saja, semua tak foto tadi udah difoto terus sudah dianalisis sama chat GPT.
lantai dasar paling bawah tepat di atas lantai paving berarti iki kok tampak keras warna abu-abu terangan itu mirip pada stuf yang terkonsolidasi matrik lebih halus tanpa kerikil besar. Ini bisa jadi batu pasir, ini loh, batu pasir atau tufan atau batu lempung tufan yang sudah mengalami sementasi kuat. Lapisan ini jadi alas bidding konglomerat di atasnya, sementara lapisan konglomerat tebal iki mungkin ya iki fragmentasi besar batu-batu membelah dominan berwarna hitam keabu-abuan. Iki ora andesit iki, wis di apa iki? Wis dicat. wis dicat. Di semen matrik yang oleh matrik lebih gelap, indikasi kandungan material vulkanik lebih tinggi. Bagian kayak bongkah boulder ini boulder ini lak deposit atau endapan aliran sungai kuno yang deres banget yo. Deres banget alirannya adalah lapisan konglomerat yang lebih terang. Ini mundur iki berarti ya. Fragmen lebih kecil. Oh ini nih. Sorting baik matrik warna coklat kekuningan beda dengan bagian bawah lebih gelap menunjukkan perubahan energi transportasi dari arus besar bawah bongkah menjadi arus lebih tenang membawa kerikil-kerikil sedang. Oh berarti mungkin jarak wis nganu ya jutaan tahun ganti kerikil-kerikil iki yang lebih sedang. Oke. Terus kesimpulan singkat, lapisan bawah Gua Kreo ini merekam sistem sungai kuno yang berenergi tinggi yang membawa bongkahan andesit besar dari Gunung Ungaran kemudian diendapkan ke lembah basis lapisan tuf atau pasir vulkanik jadi penopang konglomerat. Kalau digabung foto ini pertama dia pada tur terpadatkan konglomerat gelap dengan bongkah klak deposit atas konglomerat terang fragmen lebih kecil ini. Oke, sip. Nyontoh ya lur nganggo AI lur. Oke, ya. Oke, bagian jawab-jawabnya udah selesai, detailnya seperti yang saya katakan tadi diserahkan sama pada AI. Ini bagian teras Gua Kreo. Dulu air pernah mengalir deras lewat sini. Makanya batunya halus dan bergelombang. Sekarang alirannya sudah berhenti. Tapi bekas sungai purba masih kelihatan jelas di dinding lantai gua ini. Oke, ini adalah bagian atas Gua Kreo. Batunya campur-campur. Ada yang bulat, ada yang kasar melekat, menyatu. Tanda bahwa dulu ada aliran air yang besar atau lahar yang membawa material dari atas lalu berhenti di sini. Sekarang menjadi tebing yang keras, tapi jejak sejarah zaman itu masih terlihat jelas. Apa yang sekarang menjadi tempat wisata dulu adalah tempat alam yang dimanfaatkan, dikerjakan oleh air dan gunung bersama-sama. Oke, ini tepi Waduk Jatibarang, pas di bawah Gua Kreo. Kelihatan lapisan batu miring ke arah air. Dulu di sini adalah aliran sungai purba lewat. Sebelum lembahnya berubah jadi waduk seperti sekarang, bekas ini masih bisa kita lihat di tebing ini. Di tebing sisi barat Gua Kreo ini kelihatan lapisan konglomerat batu-batu bulat yang menyatu sama matrik keras. Kemungkinan dulu endapan aliran sungai purba yang deras banget. Bagian atas banyak kerikil besar, makin ke bawah makin halus. Tandanya dulu arus mulai melambat sebelum berhenti mengendap di sini. Oke, Gua Kreo menyimpan kisah geologi tua Semarang. Dindingnya terlihat jelas bagian konglomerat tebal tersusun dari bongkahan batu kerikil sungai purba. Lapisan bawah lebih halus berupa batuan tufan, jejak letusan gunung berapi yang kemudian digerus arus deras masa lampau. Arus itu membawa bongkah batu besar menumpuk menjadi lapisan hitam keras seperti yang kita lihat hari ini. Inilah sisa-sisa aliran sungai kuno dan kaki gunung Ungaran membatu selama ribuan tahun. Kisah saksi bisu sejarah alam Gua Kreo. Oke, begitu dulu yang bisa saya ulas
karena di daerah tersebut dilarang masuknya sukar. Untuk aliran Sungai Kali Pancur saya lanjutkan episode berikutnya karena keterbatasan waktu. Gitu dulu nggih. Waalaikumsalam.